Yang di kita ini kalau hanya kecil malah kadang ada yang lupa, tidak rutin ngiur atau memberikan sumbangan pribadi ke lingkungan, itu lama-lama lingkungan Lukas timpang. Yang rajin-rajin, yang tidak peduli, tidak ngiur, di sini yang saya prihatinkan. Jadi ini dengan renungan yang Advent yang Prapaskah yang kelima ini menggugah hati saya pribadi untuk senantiasa ikut terlibat menghidupi lingkungan Lukas dari penggalangan dana umat lingkungan Lukas, supaya bendahara itu juga tugasnya berat, ngumpul ke amplop, ijik mider mubeng gitu. Setiap kegiatan mesti nggawa tas gede karena amplop jangan sampai ketinggalan. Lah kalau amplop itu sudah diberikan ya di rumah berkali-kali dibuatkan lali, saya sendiri juga begitu, tapi saat lupa itu ya harus mengingat kembali, cocokkan dengan bendahara. Aku laline Januari, Februari, Maret, April aku dongiur. Ya wajib nek sudah menjadi kesepakatan bersama supaya dana lingkungan itu tidak komplang. Dengan istilah satu tadi, sithik ora ditampik, akeh tansaya pikoleh, dan berkahnya banyak. Kalau dipikir secara matematika Mbak Dita, itu ya tidak masuk akal, tetapi kalau matematika Tuhan itu kita memberi seberapapun kan Tuhan yang tahu. Kalau catatan yang tahu bendahara, umat yang lain tidak, hanya mohon bantuannya ke kontinuitasnya dalam memberikan solidaritas menghidupi keuangan lingkungan Lukas. Terima kasih, hanya itu. Ya, terima kasih Bu Erna tentang solidaritas penggalangan dana di lingkungan Lukas. Mungkin ada yang lain, monggo bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas. Barat, kiri, Mas Anton, monggo. Kalau saya yang tertarik kata subsidiaritas atau keseluruhan membantu bagian subsidiaritas, jadi keseluruhan membantu bagian yang perlu dibantu. Saya belajar hal ini tuh, diajari hal ini tuh sejak dulu di Salatiga, di SMP Stella Matutina. Jadi waktu saya di SD di sekolah negeri itu bayarnya sekolah itu sama, semua anak sama. Kalau 5.000 ya 5.000 semua, 10.000 semua. Tapi begitu masuk SMP, saya nggak tahu SPP teman saya berapa, ini berapa nggak tahu. Berarti memang ada yang 5.000, ada yang mungkin berapa kali lipat dari itu, ada yang kurang dari itu, atau juga mungkin ada yang gratis. Dan ini mungkin yang sama diterapkan di sekarang tuh di SMP Kanisius. Jadi memang suatu hal yang baik, tujuannya apa? Tujuannya berlatih berbagi supaya semua bisa menikmati pendidikan dengan baik, dan juga memberikan kesempatan yang diberikan berkat rezeki lebih oleh Tuhan secara tidak langsung bisa membantu supaya teman-temannya yang lain juga bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Sudah itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Anton. Berlatih berbagi di dunia pendidikan, Jadi mungkin dari yayasan saya sendiri di SMK dulu waktu di Solo juga sama, untuk SPP memang beda-beda. Monggo ada yang lain, Sugeng Dalu Bual. Monggo. Monggo Bual. Pak, Mas, Mbak Anton nambah sedikit. Oh, Pak Anton, monggo. Terima kasih. Sedikit saja.
terkait dengan ilustrasi dan pertanyaan pertama itu, solidaritas yang kuat itu muncul pada komunitas yang kecil, dan komunitas itu teraniaya atau mendapat tekanan, pasti itu muncul solidaritas antar sesama itu semakin kuat. Bisa dibayangkan dalam bacaan itu bahwa sebagian orang menjual hartanya, menjual tanah untuk dibagikan, yaitu karena ada bela rasa yang kuat ketika dalam suatu komunitas kecil, apalagi komunitas itu dalam tekanan. Nah, di Indonesia itu juga sama. Kita ini komunitas yang minoritas, dan kadang-kadang kita juga mendapatkan tekanan fisik, ya walaupun tidak merata, tapi di beberapa daerah. Kalau di Wonogiri relatif kita ini kondusif, aman, tetapi bagi gereja yang mengalami seperti itu pasti solidaritasnya tinggi antara kita, pasti itu saling merangkul. Oleh karena itu, sebagai model gereja pertama itu, ya kita memanai sekalipun dalam komunitas yang tidak mendapat tekanan fisik, tetapi kita pelihara rasa solidaritas antar sesama kita, baik satu umat maupun di luar umat ini, untuk terpelihara dengan baik. Tadi disampaikan oleh Bu Irna tentang kesempatan kita untuk berbagi. Harapan kita semua bahwa itu janganlah hanya dimaknai sebatas kewajiban, tapi lebih daripada itu, apa yang disampaikan tadi, ada beberapa item itu kita maknai sebagai saluran rasa syukur, sehingga muncul keikhlasan sebagaimana jemaat pertama menjual tanah aja dilakoni untuk, maka dari itu ya kita sisihkan sebagian rezeki dengan keikhlasan hati untuk menyalurkan apa yang menjadi kebutuhan komunitas gereja Katolik. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Anton. Dengan solidaritas, kita mulai dari komunitas yang kecil, kita mempunyai rasa rasa yang kuat antara sesama maupun di luar umat yang lain. Semoga solidaritas kita dan rasa subsidiaritas selalu terjaga. Monggo, ada yang lain mungkin belakang. Atau sudah? Pak Aris? Masih Yus. Sampai. Memahami. Meresapi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semoga kita selalu dapat bisa memahami arti rasa solidaritas dan subsidiaritas di sekeliling kita. Mari kita lanjutkan dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, karena pada malam hari ini umat-Mu lingkungan Lukas Kau kumpulkan di Kapel Paulus ini, di gereja ini. Semoga Engkau selalu memberikan berkat, rahmat, menjadikan kami semakin selalu mengimani akan Engkau, dan semoga di APP yang kelima ini kami siap untuk hadir dalam kasih-Mu. Kami mohon. Kami berdoa bagi saudara kami yang tidak hadir maupun yang sedang sakit. Berkatilah Tuhan, berikanlah kesembuhan dan kesehatan bagi mereka. Kami mohon. Dipersilakan bagi yang doa umat, monggo. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur terima kasih atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, khususnya bagi kami, Bapak Besar Lingkungan Lukas.
bersama-sama bisa mengikuti kegiatan KPP yang kelima ini, mengingatkan kami kepada Tuhan, mengetahui, memahami dan beribadah diri, di mana kami belajar berbagi dengan sesama untuk berdiri dengan orang lain. Semoga semangat berbagi ini Tuhan menguatkan kami kembali lebih dalam masa-masa seperti ini untuk lebih dekat, untuk melayani sama Kami juga berdoa ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Prestasi, mohon belas kasihan-Mu untuk kesembuhan adik kami Winanto, mohon kekuatan, semangat dan kesembuhan bagi dia. Kami mohon. Marilah kita doakan doa Bapa kami. Bapa kami yang berada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita doakan doa penutup bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau telah mendirikan gereja-Mu dalam semangat berbagi satu sama lain. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu, semoga kami sanggup untuk selalu menjaga dan mengembangkan semangat hidup berbagi kepada sesama di sekitar kami pula antar gereja-Mu di dunia ini, demi Kristus Tuhan kami. Tuhan beserta kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nomor 621 sesuai yang ada di buku gereja Keluarga. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamurlah samudera dan badai menderu, gelombang sama menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berseri.